Sistem Super Devouring. Bab 906, bertemu dalam pertempuran secara tak sengaja. Para master sudah tertahan, jadi target Ye Xuan dan Luo Luo jatuh pada para prajurit di tahap tengah dan puncak alam tertinggi ketujuh. Orang-orang ini mengenakan seragam yang sama. Tidak diketahui dari kota besar mana mereka berasal, tetapi mereka sebenarnya memiliki 3 master di tahap tengah alam tertinggi ke-8. Namun, karena Ye Xuan telah campur tangan, dia tentu saja tidak takut dengan kekuatan di belakang mereka. Bagaimanapun, Ye Xuan bahkan tidak menganggap serius istana Juyin. Pedang Liu Ying. Ye Xuan menyerang orang-orang itu dengan gila. Pada saat ini, klonnya ditinggalkan di pintu masuk alam rahasia olehnya dan tidak mengikutinya. Jika dia menghadapi bahaya di alam rahasia, klon tersebut dapat menerobos kehampaan untuk menyelamatkannya. Tentu saja, tubuh aslinya juga dapat menerobos kehampaan secara langsung untuk kembali ke pintu masuk alam rahasia, dan kemudian pergi. Bagaimanapun juga, posisi kehampaan dapat memiliki 3. Pedang tanpa bayangan dan mata kehampaan adalah kartu trufnya, jadi mereka tidak akan terungkap untuk saat ini. Namun, kekuatan tempurnya juga lebih unggul, dan tidak ada prajurit di bawah 8 kesengsaraan tertinggi yang dapat mengambil pedangnya. Boom, boom, boom. Suara pertempuran itu sangat keras, tetapi dengan tambahan Ye Xuan dan Luo Luo, jumlah lebih dari 10 prajurit keluarga itu dengan cepat berkurang. Dasar bajingan, beraninya kau memanfaatkan api untuk merampok. 8 kesengsaraan tertinggi berteriak dengan marah dan bergegas menuju Ye Xuan. Jika kau ingin pergi, tetaplah di sini. Seorang pemuda berpakaian hitam dari Istana Matahari Terbakar berteriak dengan marah dan menghentikan pihak lain. Segera, Ye Xuan dan Luo Luo membunuh semua orang di bawah 8 kesengsaraan tertinggi. Pada saat ini, jika dia dan Luo Luo tidak dihitung, prajurit keluarga itu memiliki 3 tahap tengah 8 tertinggi dan 5 tahap awal 8 tertinggi. Dalam hal jumlah, meskipun Istana Matahari Terbakar tidak memiliki keuntungan, Istana Matahari Terbakar mengirimkan elit, dan pemuda yang menjadi pemimpin tidak memiliki masalah bertarung melawan 3 master dengan level yang sama. Selain itu, pemuda berpakaian hitam dan wanita berpakaian putih juga bergabung untuk menahan total 5 master tahap awal 8 tertinggi dengan level yang sama, dan kekuatan mereka sangat kuat. Luo Luo, bergabunglah untuk membunuh lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Pada saat ini, mata Ye Xuan tiba-tiba terkunci pada seorang lelaki tua berpakaian abu-abu di tahap awal 8 tertinggi. Dengarkan Tuan Muda, Luo Luo menjawab, dan segera berubah menjadi kilatan petir, bergegas menuju lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Pedang Liu Ying. Kilatan rubah iblis. Dengan upaya bersama Ye Xuan dan Luo Luo, lelaki tua berpakaian abu-abu itu terbunuh seketika. Tentu saja, Ye Xuan hanya menahannya, dan itu adalah jurus khusus Luo Luo yang membunuh lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Gadis ini, dia menggunakan keterampilan tanpa pandang bulu lagi. Ye Xuan sedikit tidak berdaya. Kilatan rubah iblis ini adalah kartu truf Luo Luo, yang hanya dapat digunakan sekali sehari. Sekarang digunakan di sini, sungguh sia-sia. Tuan Muda, jangan khawatir, sekarang kilatan rubah iblis dapat digunakan 3 kali sehari. Luo Luo tampaknya memahami psikologi Ye Xuan dan berkata dengan tergesa-gesa. Oh, begitukah? Ye Xuan sedikit terkejut, tetapi kilatan rubah iblis sebenarnya ditingkatkan menjadi 3 kali, yang tidak buruk. Sekarang, 1 dari 5 master di tahap awal master tertinggi ke-8 meninggal, dan hanya 4 yang tersisa. Ye Xuan bergegas untuk mengambil cincin Qian Kun dari lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Sangat disayangkan bahwa lelaki tua berpakaian abu-abu itu keluar untuk menjelajah, dan tidak banyak barang di dalamnya. Luo Luo, jangan gunakan rubah iblis untuk menghindar. Ye Xuan mengingatkan. Aku tahu, Luo Luo berkata dengan nada yang sangat asal-asalan, tetapi dia masih akan mendengarkan Ye Xuan. Pemuda di Istana Matahari Terbakar tidak berada di bawah tekanan apapun, jadi Ye Xuan merasa bahwa tidak perlu menyelesaikan pertempuran dengan begitu cepat, dan lebih baik menyimpan kartu truf. Pemuda yang memimpin menghentikan 3 tahap tengah ke-8 tertinggi, dan pria berpakaian hitam, wanita berpakaian putih, dan Ye Xuan bertanggung jawab atas pembunuhan 4 tahap awal ke-8 tertinggi lainnya. Awalnya, pria berpakaian hitam dan wanita berpakaian putih berada di bawah tekanan, tetapi dengan kematian pria tua berpakaian abu-abu dan bergabungnya Ye Xuan dan Luo Luo, tekanan itu hilang. Mereka berempat bergabung untuk melawan 4 tahap awal ke-8 tertinggi. Mereka tidak berbicara, tetapi melawan musuh dengan diam-diam.
Pada saat ini, lawan Ye Xuan adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi, yang sangat kekar dan tampak sangat kuat. Sangat disayangkan bahwa lawannya adalah Ye Xuan. Mata terlarang ilusi. Mata terbakar. Ye Xuan melemahkan kekuatan mental lawan saat menyerang lawan. Kekuatan pria parubaya ini lebih lemah daripada wanita yang telah melukai klonnya dengan serius hari itu. Terlebih lagi, kultivasi Ye Xuan telah meningkat pesat setelah menjarah kota api darah, jadi dia tidak perlu menggunakan dua senjata untuk membantu serangan. Pergi. Pada saat ini, seorang prajurit di tahap tengah alam tertinggi ke-8 tiba-tiba berteriak, dan kemudian semua orang bergerak ke arahnya. Mau pergi. Mata Ye Xuan berkedip. Dia tidak pernah memiliki kebiasaan membiarkan harimau itu kembali ke gunung, jadi dia mengejarnya. Namun, pemuda terkemuka dari Istana Matahari Terbakar berteriak, "Temanku, jangan kejar aku." Setelah mendengar ini, Ye Xuan berhenti dan tidak terus mengejar. Pihak lain masih memiliki 3 tahap tengah alam tertinggi ke-8 dan 4 tahap awal alam tertinggi ke-8, yang bukan sesuatu yang bisa dia tangani sekarang. Karena pemuda terkemuka tidak mengejar mereka, dia dan Luo Luo akan mencari kematian jika mereka mengejar mereka. Setelah kelompok itu melarikan diri, pemuda terkemuka dan ketiga temannya juga mengepalkan tangan mereka ke arah Ye Xuan. Saya Wen Kang, seorang murid Istana Matahari Terbakar. Terima kasih atas bantuanmu. Pemuda terkemuka itu berkata. Meskipun Ye Xuan dan Luo Luo hanya berada di tahap tengah alam tertinggi ke-7, mereka sangat kuat dan bahkan membunuh seorang lelaki tua berpakaian abu-abu di tahap awal alam tertinggi ke-8. Mereka layak mendapat perhatian mereka. Ternyata itu adalah kakak senior Wen. Ye Xuan juga menyeringai dan buru-buru mengepalkan tinjunya. Dia ingat bahwa murid peringkat ke-10 di sekte dalam bernama Wen Kang. Oh, ternyata itu adalah kakak muda. Wen Kang sedikit terkejut, tetapi dia tidak bodoh. Dia terus bertanya, "Kakak muda, aku tidak mengenalmu. Aku ingin tahu tetua mana yang berada di bawahmu." "Aku Ye Xuan. Kami semua di bawah komando tetua Han Ming. Kami baru saja memasuki sekte dalam beberapa waktu lalu." Ye Xuan menjawab. Tetua Han Ming. Wen Kang mengerutkan kening. Kekuatan tetua Han Ming dapat masuk ke dalam 10 besar di antara para tetua. Meskipun dia hanya berada di puncak alam tertinggi ke-8, dia sudah sangat kuat. Ketiganya telah berlatih di luar dan belum kembali ke Istana Matahari Terbakar, jadi wajar saja jika mereka tidak tahu. Adik muda Ye, bukan berarti kami curiga. Tolong tunjukkan kartu identitasmu. Pemuda berpakaian hitam itu berkata. Tidak masalah. Ye Xuan mengeluarkan token identitasnya, dan Luo Luo juga mengeluarkannya. Setiap murid Istana Matahari Terbakar hanya memiliki satu, dan jika hilang, mereka harus menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan yang baru. Setelah memeriksa token identitas Ye Xuan dan Luo Luo, pemuda berpakaian hitam itu mengangguk tanpa suara. Namun, mereka tidak sepenuhnya percaya pada Ye Xuan karena mereka tidak dapat membuktikan apakah Ye Xuan benar-benar bernama Ye Xuan. Selain itu, ada murid-murid dari Istana Juyin yang telah menyelinap ke Istana Fenyang. Namun, Wen Kang berada di tahap tengah ke-8 dari alam tertinggi. Jika Ye Xuan dan Luo Luo memiliki kelainan apapun, mereka pasti akan mati. Adik muda Ye, adik muda Luo Luo, maafkan aku, kata pemuda berpakaian hitam itu. Bab 907 Makam Pedang. Tidak apa-apa. Ye Xuan tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka akan bertemu kalian, kakak senior Wen, di Villa Wanjian. Pada saat ini, Luo Luo tiba-tiba tersenyum dan bertanya, kakak senior Wen, apakah kamu mendapatkan sesuatu di sini? Tidak, aku telah bertemu dengan beberapa boneka berbentuk pedang sejak aku masuk, tetapi aku mendapatkan peta Villa Wanjian. Wen Kang menggelengkan kepalanya, mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada Ye Xuan. Ye Xuan juga mengerti bahwa Wen Kang dan dua orang lainnya belum mempercayai mereka. Bahkan jika ada sesuatu, Wen Kang akan mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Setelah mengambil peta, Ye Xuan dengan cepat menyalin peta tersebut ke sistem devoring. Di Villa Wanjian, selain paviliun penempaan, kolam pencucian pedang, area pemukiman, dan tempat-tempat besar lainnya, ada juga tempat yang disebut makam pedang. Apakah semua hal baik di Villa Wanjian ada di makam pedang itu? Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, menurutku juga begitu. Wen Kang mengangguk dan berkata, adik muda Ye, adik perempuan Luo Luo, orang-orang dari Istana Juyin mungkin telah memasuki Villa Wanjian. Berbahaya bagi kalian untuk berkeliaran di luar. Mengapa kalian tidak bergabung dengan kami sehingga kalian dapat menjaga kami?
Ye Xuan dan Luo Luo telah banyak membantu mereka tadi, jadi bantuan ini tetap harus dibayar. Mendengar ini, Ye Xuan dan Luo Luo saling memandang, lalu yang pertama mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menyusahkan kakak senior Wen. Kalian berdua adalah murid baru tetua Han Ming, dan bakat kalian sangat bagus. Jika kalian ditemui oleh orang-orang dari istana Juyin, maka istana Fenyangku akan sangat rugi. Kata Wen Kang. Pria berpakaian hitam dan wanita berpakaian putih tidak keberatan dan langsung mengangguk. Oleh karena itu, Ye Xuan dan Luo Luo bergabung dengan tim Wen Kang untuk menjelajahi Villa Wanjian bersama-sama. Setelah mendapatkan peta, mereka langsung menuju makam pedang. Seperti namanya, makam pedang seharusnya menjadi tempat di mana para penguasa Villa Wanjian meninggal dan dimakamkan. Namun, ketika Ye Xuan dan 5 orang lainnya tiba di makam pedang, mereka menemukan bahwa itu bukan masalahnya. Makam pedang itu penuh dengan pedang patah. Ternyata itu adalah makam pedang. Pada saat yang sama, ada formasi aneh di sekitar makam pedang. Formasi itu gelap dan sinar matahari tidak dapat menembus sepenuhnya. Tuan muda, lihat di sana. Luo Luo tiba-tiba menunjuk ke suatu tempat dan berkata. Ye Xuan, Wen Kang dan 4 orang lainnya melihat ke arah jarinya dan menemukan pedang panjang yang menembus udara. Apakah ada orang? Wanita berpakaian putih itu berkata tanpa sadar. Tidak, itu pedang patah. Tidak ada yang akan menggunakan pedang patah. Wen Kang yang bermata tajam menggelengkan kepalanya dan berkata, makam pedang ini seharusnya merupakan produk cacat yang ditempa oleh Wanjian Villa. Konon, metode pedang terbang Istana Juyin berasal dari Wanjian Villa. Pedang patah yang terbang di udara ini belum tentu berarti ada yang mengendalikannya. Itu mungkin juga merupakan formasi pedang. Pria berpakaian hitam itu berkata. Formasi pedang adalah semacam formasi. Formasi pembunuh angin 8 Desolate yang Ye Xuan gunakan sebelumnya sebenarnya adalah formasi pedang. Namun, yang mengejutkan Wen Kang dan 3 orang lainnya adalah Luo Luo benar-benar memanggil Ye Xuan, Tuan Muda. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, gadis rubah seperti Luo Luo sering diperlakukan sebagai pedagang budak. Luo Luo seharusnya dibeli oleh Ye Xuan dan kemudian bergabung dengan Istana Matahari Terbakar. Ye Xuan menggunakan mata wawasan untuk memindai dan berkata, ada cukup banyak pedang patah yang beterbangan. Jika kita melangkah ke formasi pedang ini, kita mungkin akan diserang oleh mereka. Petik 2. Ya, tetapi karena kita di sini, kita tentu harus masuk dan menjelajah. Seharusnya ada banyak orang yang masuk sebelum kita. Jangan biarkan mereka mendapatkan harta karun itu terlebih dahulu. Wen Kang mengangguk. Pada saat itu, mereka berlima melangkah ke makam pedang. Makam pedang itu gelap, jadi mereka harus menggunakan pedang untuk membuka jalan, tetapi Ye Xuan, yang memiliki mata wawasan dan mata persepsi, tidak perlu melakukannya. Kakak senior Wen, ada 2 pedang patah yang menyerang dari tangan kiri. Ye Xuan mengingatkan mereka begitu mereka berlima melangkah ke makam pedang. Wen Kang dan 2 orang lainnya sedikit terkejut karena mereka tidak mendengar gerakan apapun, tetapi segera mereka mempercayainya. Sebenarnya ada 3 pedang patah yang menyerang dari kiri. Swiss, Swiss, Swiss. Wen Kang dengan cepat menebas 3 pedang, merobohkan 3 pedang patah itu, tetapi setelah 3 pedang patah itu terhempas beberapa saat, mereka terus terbang. Mereka dapat melacak kita, ini merepotkan. Wajah Ye Xuan tenggelam, dia hanya melihat energi aneh melilit 3 pedang patah itu. Suara 3 pedang patah yang menembus udara sangat kecil, dan makam pedang itu gelap, jadi akan sulit bagi orang biasa untuk menemukannya, tetapi bagi Ye Xuan, ini adalah hal yang mudah. Meskipun 3 pedang patah ini menyebalkan, kekuatan serangan mereka tidak tinggi. Aku hanya perlu mengawasi mereka. Pria berpakaian hitam itu berkata. Oke, Wen Kang mengangguk. Dia memimpin tim yang terdiri dari 5 orang ini, wanita berpakaian putih berada di sebelah kanan, Ye Xuan dan Luo Luo berada di sebelah kiri, dan pria berpakaian hitam berada di belakang. Mereka maju sebentar, dan 2 pedang patah lainnya menyerang mereka, tetapi pada saat ini, 3 pedang patah yang mengejar di belakang mereka tiba-tiba berbalik. Jadi begitulah, pedang patah juga memiliki jangkauan, selama kita keluar dari jangkauan itu, maka pedang patah akan terbang kembali dengan sendirinya. Kata Wen Kang. Ye Xuan dan yang lainnya juga menemukan ini. Jika demikian, maka itu sederhana. 3 pedang patah telah berkurang menjadi 2. Tetapi segera, mereka menyadari bahwa ini tidak sederhana. Kesulitannya tidak berkurang karena pedang patah yang lebih sedikit, tetapi telah meningkat.
Semakin dalam formasi pedang ini masuk ke pedang patah, semakin cepat kecepatannya dan semakin kuat kekuatan serangannya. Ye Xuan menyipitkan matanya. Dia memperkirakan bahwa yang lainnya juga telah menemukan ini. Dalam situasi ini, mereka masih bisa mengatasinya. Tetapi saat berikutnya, mereka mendengar suara yang tajam. Oh tidak, itu boneka berbentuk pedang, berhenti. Wen Kang yang berlari di depan tiba-tiba berhenti, dan Ye Xuan beserta keempat orang lainnya juga berhenti saat mendengar suara itu. Mata Ye Xuan yang tajam mengamati sekeliling dan mendapati bahwa tidak ada apa-apa di sekitar. Suara itu datang dari tempat yang sangat jauh. Boom! Benar saja, ada seseorang yang sedang bertarung dengan boneka berbentuk pedang di depan. Saudara Wen, apakah kita akan pergi ke sana? Tanya pria berpakaian hitam itu. Ayo kita pergi dan melihat. Wen Kang mengangguk. Mereka telah melihat betapa kuatnya boneka berbentuk pedang itu. Yang terburuk dari mereka berada di tahap awal alam tertinggi ke-8, dan pertahanan mereka luar biasa. Jika Wen Kang tidak berada di tahap tengah alam tertinggi ke-8, mereka tidak akan bisa sampai di sini. Namun, karena seseorang sedang bertarung dengan boneka berbentuk pedang itu, mereka bisa pergi dan melihat. Jika itu adalah seseorang dari Istana Juyin, mereka akan memanfaatkan situasi tersebut. Ketika mereka semakin dekat, mereka mendapati bahwa itu bukan seseorang dari Istana Juyin, tetapi sekelompok orang tadi. Itu benar-benar jalan yang sempit untuk musuh. Wen Kang mendengus dingin. Mereka baru saja mengepung kita, sekarang adalah kesempatan yang baik untuk membalas dendam. Pria berbaju hitam itu pun menanggapi. Saat ini, ketujuh prajurit itu tengah bertarung dengan dua boneka berbentuk pedang. Kedua boneka berbentuk pedang ini sebenarnya berada di puncak alam tertinggi ke-8. Namun, ada tiga prajurit di alam tertinggi ke-8 tengah di antara kelompok prajurit ini, dan empat lainnya berada di alam tertinggi ke-8 awal, sehingga mereka dapat mengatasinya. Bab 908 sungguh kebetulan sekali. Ayo! Teriak Wen Kang, lalu dia memimpin serangan. Saat ini, ketujuh lawan sedang bertarung dengan dua boneka berbentuk pedang puncak 8 tertinggi, dan itu adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk menyerang. Luo Luo, ayo kita pergi juga. Kata Ye Xuan kepada Luo Luo, lalu dia langsung menyerang. Kali ini, dia tidak berencana untuk menyembunyikannya, dan langsung melemparkan tiga pedang terbang. Di antara Wen Kang dan dua lainnya, wanita berpakaian putih itu juga bisa mengendalikan dua pedang terbang, kalau tidak Ye Xuan tidak akan menggunakannya. Dengan bantuan tiga pedang terbang, kekuatan tempur Ye Xuan setidaknya berlipat ganda, dan itu lebih dari cukup untuk menghadapi tahap awal 8 tertinggi. Tentu saja, mata kekosongan tidak boleh digunakan untuk saat ini. Ini adalah kartu truf Ye Xuan. Jika terungkap, lawan akan waspada di masa mendatang. Dalam sekejap, Wen Kang dan 5 lainnya dengan cepat memasuki pertempuran. Sialan, itu kamu! Teriak pria paruh baya yang memimpin. Kedua boneka berbentuk pedang di puncak level ke-8 alam tertinggi itu sudah cukup untuk mereka tangani. Sekarang Wen Kang dan kelima anak buahnya menyerbu lagi. Ini benar-benar merepotkan. Boom, boom, boom. Di tengah suara gemuruh, seorang pria tiba-tiba jatuh ke tanah, kepalanya terbentur. Orang yang membunuh pihak lain bukanlah Wen Kang dan ketiga anak buahnya, juga bukan Ye Xuan, tetapi Luo Luo. Hehe, bahkan jika aku tidak menggunakan Demon Fox Flash, kekuatanku masih sangat kuat. Luo Luo tertawa dan memutar pinggangnya. Hati Ye Xuan bergetar. Dia harus bekerja keras, kalau tidak dia akan dilempar jatuh oleh Luo Luo lagi. Jika itu terjadi, dia akan mendapat masalah. Awalnya, pihak lain memiliki 4 orang di tahap awal level ke-8 alam tertinggi, dan sekarang 1 orang lagi meninggal, jadi hanya tersisa 3 orang. Mereka baru saja melarikan diri, dan kali ini, Ye Xuan tidak akan membiarkan mereka pergi seperti ini. Bang! Di bawah serangan penuh Ye Xuan, seseorang pada tahap awal tingkat ke-8 alam tertinggi tertusuk oleh pedang terbang, dan tubuhnya langsung tertusuk. Kemudian, Ye Xuan menebas dengan pedang dan langsung memenggal kepala pihak lain. Pada saat yang sama, wanita berpakaian putih dan pria berpakaian hitam juga membunuh masing-masing 1 orang. Sekarang hanya 3 penguasa tingkat menengah ke-8 alam tertinggi yang tersisa. 2 dari 3 orang diseret oleh 2 boneka berbentuk pedang, dan yang ketiga bertarung dengan Wen Kang. Wen Kang mampu melawan 3 orang sendirian sebelumnya, tetapi sekarang dia bertarung 1 lawan 1. Dalam sekejap mata, dia mengalahkan lawan dan membunuhnya dalam waktu kurang dari 10 ronde. Saat ini, hanya ada 2 musuh yang tersisa. Maju!
Keduanya saling memandang dan berbalik untuk melarikan diri. Kejar! Wen Kang tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk mengalahkan anjing yang jatuh itu, tetapi sayangnya, dua boneka berbentuk pedang itu tiba-tiba berbalik dan menyerangnya. Sialan! Wen Kang mengumpat dengan marah, sepertinya dia akan gagal lagi kali ini. Namun pada saat ini, dua kilatan cahaya tiba-tiba melintas. Kilatan rubah iblis. Mata nirwana. Dua sinar dingin melintas, dan dua alam tertinggi tingkat menengah ke-8 yang melarikan diri merasakan sesuatu, menoleh dan melihat, mata mereka membelalak. Kedua serangan ini adalah kartu truf Ye Xuan dan Luo Luo. Untuk menerobos, Ye Xuan juga mempertaruhkan nyawanya. Mendesis. Mendesis. Dua suara renyah menyebar, dan dua prajurit tingkat menengah ke-8 tertinggi yang berlari dengan kecepatan penuh dipenggal kepalanya satu demi satu. Hehe, dua cincin Qian Kun ada di tangan. Luo Luo tertawa, mengumpulkan cincin Qian Kun pada dua mayat, dan kemudian dengan cepat kembali. 7 orang, Wen Kang, pria berpakaian hitam, dan wanita berpakaian putih masing-masing membunuh satu lawan, tetapi Ye Xuan dan Luo Luo masing-masing membunuh dua, termasuk dua master tingkat menengah ke-8 tertinggi. Anda tahu, Ye Xuan dan Luo Luo hanya tingkat menengah ke-7 tertinggi, yang merupakan lompatan maju. Apa asal-usul kedua orang ini? Wen Kang dan dua orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil setelah melihat pemandangan ini. Jika Ye Xuan dan Luo Luo menggunakan kedua jurus ini untuk menyerang mereka secara diam-diam tadi, aku khawatir. Gurgel. Mereka bertiga menelan ludah mereka. Namun, mereka percaya bahwa Ye Xuan dan Luo Luo berasal dari Istana Matahari Terbakar. Lagi pula, jika mereka diserang secara diam-diam, selain Wen Kang, pria berpakaian hitam dan wanita berpakaian putih itu mungkin akan mati. Pada saat ini, Luo Luo telah menyerahkan semua cincin Qian Kun kepada Ye Xuan. Ding, tuan rumah telah menerobos dan saat ini berada di puncak level tertinggi ke-7. Setelah memperoleh 4 cincin Qian Kun, Ye Xuan akhirnya mendengar suara perintah sistem, itulah sebabnya dia menggunakan mata nirwana. Selama dia menerobos, kekuatannya akan menjadi lompatan kualitatif, dan tidak masalah jika mata nirwana terekspos. Masih ada beberapa hal yang tersisa, dan Ye Xuan memberikannya langsung kepada Luo Luo, tetapi Luo Luo tidak dapat menyempurnakannya di sini. Adik muda Ye, datang dan singkirkan dua boneka berbentuk pedang ini. Wen Kang berteriak kepada Ye Xuan. Ketika Ye Xuan dan Luo Luo mengejar mereka berdua, Wen Kang dan dua orang lainnya menahan dua boneka di puncak tingkat tertinggi ke-8. Jumlah mereka tidak banyak, jadi agak sulit, tetapi dengan tambahan Ye Xuan dan Luo Luo, tekanan tiba-tiba berkurang banyak. Aku akan menahannya terlebih dahulu, dan kau hancurkan boneka berbentuk pedang terlebih dahulu. Wen Kang berteriak. Dimengerti. Ye Xuan dan keempat orang lainnya mengangguk. Boneka berbentuk pedang itu tingginya 2 meter, memegang pedang besar di tangan mereka. Serangan mereka sangat ganas, cukup untuk melukai orang kuat manapun di tahap tengah ke-8 alam tertinggi. Namun, Istana Matahari Terbakar terutama mengolah tubuh emas tertinggi, dan juga memiliki kebugaran fisik, jadi mereka jauh lebih cepat daripada Istana Juyin. Bahkan pria berbaju hitam itu dapat menghindari serangan boneka berbentuk pedang itu. Boom, boom, boom. Serangan Ye Xuan dan keempat orang lainnya jatuh pada boneka berbentuk pedang ini. Sayangnya, 70% niat pedangnya tidak dapat menghancurkan baju besi boneka berbentuk pedang ini. Namun, yang mengejutkan Ye Xuan adalah Luo Luo benar-benar dapat melakukannya. 80% niat cakar. Ye Xuan mengangkat alisnya. Hehe, aku baru saja menerobos. Suara Luo Luo terdengar langsung di benak Ye Xuan. Ye Xuan menjadi semakin tertarik pada garis keturunan Luo Luo. Garis keturunan seperti apa yang ada di tubuh Luo Luo, dan apa sejumput rambut ekor emas itu. Karena serangan Ye Xuan tidak dapat melukai boneka berbentuk pedang puncak 8 tertinggi ini, ia bertindak sebagai umpan untuk menarik serangan boneka berbentuk pedang, sementara Luo Luo dan dua lainnya bertanggung jawab atas serangan itu. Dalam 10 detik, boneka berbentuk pedang puncak 8 tertinggi ini dikalahkan oleh keempat orang itu. Selanjutnya, giliran Wen Kang. Kekuatan Wen Kang memang bagus. Ketika Ye Xuan dan keempat orang lainnya turun tangan, boneka berbentuk pedangnya sudah dipenuhi bekas luka. Dengan kekuatan Wen Kang, tidak menjadi masalah baginya untuk mengalahkan boneka berbentuk pedang itu sendirian. Tak lama kemudian, kedua boneka berbentuk pedang itu hancur total. Setelah boneka berbentuk pedang kedua jatuh, semua orang menghela napas lega.
Sekarang, Wen Kang dan dua orang lainnya tidak berani meremehkan Ye Xuan dan Luo Luo. Aku tidak menyangka bahwa Junior Brother Ye dan Junior Sister Luo Luo begitu kuat. Dengan cara ini, kita tidak akan takut bahkan jika kita bertemu dengan tim Istana Juyin. Kata Wen Kang. Pria berpakaian hitam dan wanita berpakaian putih juga mengangguk satu demi satu. Bab 909 Runtuhnya Pedang Emas. Ye Xuan dan Luo Luo hanya bisa tertawa datar. Kedua jurus itu adalah kartu truf mereka. Jika mereka tidak menggunakannya, kekuatan mereka mungkin tidak akan mampu menandingi Wen Kang. Tentu saja, sekarang Ye Xuan telah menembus puncak level ke-7 Supreme, kekuatannya sudah di atas dua lainnya, dan dia seharusnya mampu melawan Wen Kang. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kata Wen Kang, dan terus berjalan menuju kedalaman makam pedang. Sebelum mereka mencapai kedalaman itu, mereka telah bertemu dengan boneka berbentuk pedang di puncak level ke-8 Supreme. Jika mereka terus masuk lebih dalam, apakah akan ada Supreme level ke-9? Namun, mereka telah datang ke sini, dan mustahil bagi mereka untuk kembali dengan cara mereka datang. Batu berbentuk pedang. Mungkin ada batu berbentuk pedang itu di makam pedang ini. Jika mereka mendapatkannya dan berhasil membawanya kembali ke Istana Matahari Terbakar, maka Istana Matahari Terbakar pasti akan memberi mereka hadiah besar. Ye Xuan dan kelompoknya melanjutkan perjalanan mereka. Selanjutnya, mereka menemukan banyak pedang patah yang beterbangan, tetapi pedang patah ini jauh lebih tidak berbahaya daripada boneka berbentuk pedang. Makam pedang itu sangat gelap, dan semua orang menggunakan energi pedang untuk membersihkan jalan. Namun setengah jam setelah mereka memasuki makam pedang, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh ke mata kelima orang itu. Ada cahaya keemasan di depan. Bisik Wen Kang. Ye Xuan juga segera menggunakan mata wawasan untuk memindainya, tetapi cahaya keemasan itu terlalu jauh, dan dia tidak dapat melihat dengan jelas dari mana sumber cahaya itu. Mereka mempercepat langkah mereka, dan saat mereka terus masuk lebih dalam, lingkungan sekitar mulai berubah. Pedang patah di tanah tiba-tiba bertambah banyak. Awalnya, Ye Xuan dan Luo Luo telah mengumpulkan pedang patah ini di sepanjang jalan, lagi pula, mereka juga menempa bahan, tetapi ketika mereka sampai di sini, mereka sudah terkejut. Tanah itu penuh dengan pedang patah, dan tempat ini benar-benar lautan pedang. Pedang patah yang tak terhitung jumlahnya membuat mata Ye Xuan bersinar. Namun, saat ini, perhatian Ye Xuan tertarik oleh sumber cahaya keemasan di depannya. Itu adalah pedang emas besar, setidaknya setinggi ratusan meter, dan pedang emas besar ini disisipkan di atas istana emas. Dan di sebelah istana emas ini, ada beberapa sosok. Hati-hati, jangan pergi ke sana. Wen Kang berhenti dan berkata, ada master dari istana Juyin di sana. Saat ini, mereka belum sepenuhnya keluar dari bayang-bayang, dan jaraknya jauh, jadi sekelompok orang di sebelah istana emas tidak menemukan mereka. Ye Xuan dengan cepat menggunakan mata wawasan untuk memindai. Ada lebih dari 10 orang di luar istana emas, dan aura mereka sangat kuat. Bagaimanapun, mereka yang bisa datang ke sini tidak akan lemah. Namun, Ye Xuan menemukan sosok yang dikenalnya di antara sekelompok orang itu. Li Teng. Benar saja, Li Teng adalah seorang penyamar yang dikirim oleh istana Juyin. Setelah melewati potret itu, dia langsung kembali ke istana Juyin. Yang memegang kipas lipat itu adalah Ma Cheng, murid peringkat kelima Istana Juyin, yang berada di puncak level tertinggi ke-8. Selain itu, ada 3 orang di tahap tengah level tertinggi ke-8 di sekitarnya, dan mereka sangat kuat. Wen Kang menyipitkan matanya dan berbisik. Puncak level tertinggi ke-8. Ini adalah kekuatan murid-murid teratas Istana Juyin dan Istana Fenyang. Meskipun Wen Kang kuat, dia tidak bisa menantang Ma Cheng lintas level. Lagi pula, lawannya juga elit. Saudara Wen, apa yang harus kita lakukan? Wanita berpakaian putih itu bertanya dengan suara rendah. Mari kita lihat dulu. Benda itu seharusnya ada di Istana Emas. Namun, tim dari Istana Juyin tampaknya belum menemukan cara untuk memasuki istana. Jawab Wen Kang. Ye Xuan terus menonton, tetapi matanya yang tajam tidak dapat menembus istana. Dia juga menginginkan batu berbentuk pedang, tetapi dia hanya perlu mencatatnya. Dia tidak peduli pada siapa batu berbentuk pedang itu jatuh. Namun, melihat situasi saat ini, tidak mudah untuk mendapatkan batu berbentuk pedang itu. Tim dari Istana Juyin di depannya adalah rintangan terbesarnya. Jika aku sekarang menjadi 8 kesengsaraan tertinggi, aku akan memenuhi syarat untuk melawan orang-orang itu.
Sayang sekali aku hanya puncak dari 7 kesengsaraan tertinggi sekarang, dan aku bahkan belum mencapai tingkat melewati kesengsaraan. Ye Xuan sangat tidak berdaya. Sekarang dia hanya kekurangan satu alam, jadi dia tidak akan pernah bisa melawan Ma Cheng secara langsung. Adapun 3 tertinggi lainnya di tengah 8, Ye Xuan tidak menganggapnya serius. Boom! Pada saat ini, gemuruh besar tiba-tiba datang dari depan. Ye Xuan dan 5 lainnya melihatnya dan menemukan bahwa pedang emas itu tiba-tiba jatuh. Apa? Ye Xuan sedikit terkejut. Mengapa pedang emas itu tiba-tiba jatuh? Dia mengamati dan menemukan bahwa sekelompok orang juga panik. Jelas, mereka tidak mengharapkan hasil ini. Pedang emas itu jatuh perlahan, tetapi saat miring, bagian atas istana mulai retak, dan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya. Cahaya keemasan di langit membuat Ye Xuan dan 5 orang lainnya ketakutan. Setelah pedang emas ini terbang, mereka langsung menyerang kelompok istana Juyin. Ribuan pedang terbang membuat kelompok orang itu ketakutan. Serang cepat. Ma Cheng, pemuda berpakaian putih yang memegang kipas lipat, langsung berteriak. Setelah melihat pemandangan ini, dia tidak berani mengabaikannya. Dia buru-buru mengeluarkan pedang panjang dan mulai menyerang dengan panik, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat mengungsi. Ribuan pedang emas ini menyerbu ke arah tim istana Juyin. Tidak hanya itu, ada ratusan dari mereka yang terbang ke segala arah, dan 2 atau 300 di antaranya menyerang Ye Xuan. Kita telah ditemukan, ayo pergi. Wajah Wen Kang berubah drastis. Pedang emas ini sangat aneh dan tampak sangat luar biasa. Ye Xuan dan 5 rekannya mundur dan menyerang pada saat yang sama. Untungnya, pedang emas ini tidak terlalu kuat, entah karena jumlahnya banyak atau jaraknya. Dengan setiap serangan Ye Xuan, dia bisa merobohkan beberapa pedang emas. Hanya dalam 5 detik, ratusan pedang emas ini jatuh ke tanah. Pada saat itu, Ye Xuan bergegas dengan putus asa dan mengambil pedang emas. Luo Luo memperhatikan Ye Xuan menyimpan pedang emas itu dan berkata dengan heran, apakah bisa disimpan? Ye Xuan tidak menyangka bahwa pedang emas ini bisa disimpan. Selain itu, bahan pedang emas ini sangat bagus, semuanya adalah senjata dewa tertinggi kelas atas. Jika dia menyimpan hampir 2000 pedang emas ini, mungkin dia bisa melewati kesengsaraan. Adik Ye, mari kita pergi dan melihat. Pada saat ini, Wen Kang tiba-tiba berteriak, dan kemudian membawa 2 orang lainnya ke Istana Emas. Badai pedang emas terutama tertarik oleh tim Istana Juyin. Ratusan pedang emas terlepas dari tim dan terbang ke arah lain. Diperkirakan ada orang lain yang bersembunyi di sekitar. Dengan Istana Juyin sebagai umpan, ini adalah kesempatan yang baik untuk memasuki Istana Emas. Namun, ketika Wen Kang mendekati Istana Emas, ribuan pedang emas keluar. Wen Kang tertekan. Dia tidak menyangka ada begitu banyak pedang emas di dalamnya. Namun, pedang emas ini tidak bisa menghentikannya. Saudara Wen, kami akan menghadang mereka untukmu, masuklah. Teriak pria berpakaian hitam itu. Bab 910 membunuh. Meskipun ada banyak pedang emas, mereka akan jatuh selama mereka dipukul dengan keras, dan mereka tidak dapat terbang dan melukai orang, jadi mereka relatif mudah ditangani. Tetapi sebelum Wen Kang, seseorang telah melakukan ini. Ma Cheng dari Istana Juyin memotong duri dan bergegas ke Istana Emas. Tidak hanya itu, sesosok tubuh baru saja keluar dari kegelapan dan juga bergegas masuk. Karena sosok ini bergegas keluar dari sisi berlawanan dari Ye Xuan, bahkan Ye Xuan, yang memiliki mata wawasan, tidak dapat melihat melalui Istana Emas, jadi dia tidak menemukan pria sekuat itu. Tetapi Ye Xuan tidak masuk saat ini, karena dia merasa tidak dapat merampok Ma Cheng itu. Jadi, dia dan Luo Luo tetap di luar untuk mengumpulkan pedang emas. Tuan, saya punya 100 lagi. Luo Luo langsung melemparkan cincin Qiankun miliknya sendiri ke Ye Xuan. Setelah Ye Xuan menerima pedang emas di dalamnya, dia melemparkan cincin Qiankun kembali. Saat ini, ada lebih dari 3000 pedang emas terbang di luar. Jika Ye Xuan mendapatkan semuanya, dia pasti bisa mencapai level melampaui kesengsaraan, dan kemudian dia bisa bersaing dengan batu berbentuk pedang milik Ma Cheng. Yang membuat Ye Xuan semakin senang adalah bahwa 2 saudara senior di sekte yang sama tidak tertarik pada pedang emas ini. Mereka hanya bertanggung jawab untuk menembak jatuh pedang emas tersebut. Adapun pedang emas yang ditembak jatuh, mereka secara alami diambil oleh Ye Xuan dan Luo Luo. Kultivasi Ye Xuan mulai meningkat pesat. Mengumpulkan pedang emas terlalu lambat. Pada saat ini, mata Ye Xuan tiba-tiba bersinar dan jatuh pada sekelompok orang di kejauhan.
Lebih baik membunuh orang daripada mengumpulkan pedang emas. Li Teng mengambil kesempatan untuk melarikan diri karena klonnya dalam bahaya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan muncul di sini. Sekarang, Ye Xuan akan membunuhnya. Tuan, aku juga akan pergi. Luo Luo tiba-tiba berteriak. Bersama-sama, bunuh tanpa ampun, kata Ye Xuan. Oke. Pada saat itu, Ye Xuan dan Luo Luo membunuh mereka. Meskipun ada 3 orang master di tahap tengah alam tertinggi ke-8 di antara kelompok itu, yang lainnya tidak perlu ditakuti. Pada saat ini, Li Teng, yang bercampur di antara kerumunan, juga memperhatikan Ye Xuan. Dia gemetar dan berkata dengan ngeri, mengapa anak ini ada di sini? Pada hari itu, dia dipukuli oleh Ye Xuan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Dia mengingat kebencian ini di dalam hatinya. Saudara-saudari senior yang terkasih, anak itu adalah seorang jenius super baru yang sedang naik daun di Istana Matahari Terbakar. Tolong bunuh dia. Li Teng langsung berteriak. Dia dari Istana Matahari Terbakar, serahkan padaku. Seorang master Istana Juyin di tahap awal alam tertinggi ke-8 mendengar ini dan berteriak keras, lalu membunuh Ye Xuan. Para elit Istana Juyin pada dasarnya dapat mengendalikan 2 pedang terbang, dan juga ahli dalam ilusi dan serangan mental. Kekuatan mereka tidak lemah. Ye Xuan masih mendekat, tetapi dia sudah merasakan kesemutan di kepalanya. Ini karena pihak lain menggunakan serangan mental. Kamu bisa, dan aku juga bisa. Mata Ye Xuan berkedip, dan dia menggunakan mata terbakar dan mata terlarang ilusi. Dia hanya berjarak 1 alam dari lawan, dan dengan darah klan Dewa Mata Langit yang telah maju 2 kali, bahkan jika lawan memiliki ketahanan mental, efektivitas tempurnya akan berkurang 10% atau 20%. Swiss, Swiss. 2 pedang terbang menyerang Ye Xuan. Pada saat ini, mata nirwana. Sebuah cahaya perak menyala, langsung melintasi jarak 10.000 meter, dan langsung memotong kepala lawan. Tidak hanya itu, mata nirwana juga melewatinya dan langsung membunuh ke dalam tim musuh. Mendesis, mendesis, mendesis. Serangkaian suara renyah menyebar. Mata nirwana Ye Xuan secara langsung memusnahkan hampir 10 orang, tetapi Li Teng hampir tidak hidup. Pukul aku. Mata Ye Xuan menyala lagi. Kali ini, dia menggunakan mata kontrol, dan target tampilannya adalah Li Teng. Li Teng berada di level yang sama dengan Ye Xuan saat ini, dan langsung dikendalikan. Pada saat itu, dia menyerang seorang wanita Istana Juyin di dekatnya yang berada di tahap tengah ke-8 alam tertinggi. Wush! Suara angin tiba-tiba terdengar. Sebelum wanita dari Istana Juyin itu sempat bereaksi, dia terkena pedang Li Teng, yang mengandung 75% dari niat pedang, dan terlempar mundur. Apa? 2 lainnya terkejut. Sebagai seorang penyamar di Istana Fenyang, Li Teng tiba-tiba menyerang orang-orangnya sendiri. Mungkinkah dia agen ganda? Pada saat itu, seorang saudari senior lainnya dari Istana Juyin menyerang Li Teng secara langsung. Mendesis. Kepala Li Teng langsung terpenggal dan dia meninggal secara tragis dalam sekejap. Diperkirakan dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mati di tangan orang-orangnya sendiri. Pada saat ini, hanya ada 3 master Istana Juyin di tahap tengah ke-8 tertinggi, salah satunya terluka. Master, giliranku. Kata Luo Luo, dan tiba-tiba berubah menjadi kilatan petir, bergegas menuju wanita Istana Juyin yang terluka. Kecepatan ini bahkan sulit bagi Ye Xuan untuk bereaksi. Kilatan rubah iblis. Mendesis. Wanita Istana Juyin yang terluka oleh Li Teng tidak punya waktu untuk bereaksi, dan langsung terpotong menjadi 2 oleh kilatan inkarnasi Luo Luo. Namun, dia tidak langsung mati. Cakar pemecah jiwa. Luo Luo buru-buru menambahkan cakar, mencengkeram tenggorokan lawan, dan darah segera menyembur keluar. Dasar jalang kecil, mati. Wanita lain sangat marah dan menyerang Luo Luo. Bang! Serangan ini, yang mengandung 80% dari niat pedang, langsung memotong tubuh Luo Luo, langsung membelah Luo Luo menjadi 2. Namun, Ye Xuan sama sekali tidak khawatir, karena orang yang terkena serangan tadi hanyalah klon Luo Luo. Luo Luo yang asli tidak pernah ke sana, dan klon itulah yang menggunakan kilatan rubah iblis tadi. Klon rubah iblis Luo Luo bagus, tetapi sangat disayangkan itu akan runtuh setelah 1 detik. Mata Ye Xuan berbinar. Klon rubah iblis hanya dapat bertahan hidup selama 1 detik, jadi setelah klon menggunakan kilatan rubah iblis untuk membunuh musuh, klon akan runtuh dengan sendirinya meskipun tidak diserang. Sekarang, 2 lawan 2. Adik Chen. Pria dari Istana Juyin melihat bahwa kekasihnya telah meninggal, dan matanya langsung memerah.
Pada saat ini, dia tidak lagi melawan pedang emas itu, tetapi langsung membunuh Ye Xuan. Mencari kematian, mata nirwana. Mata Ye Xuan bersinar lagi, dan tebasan perak menembus udara. Kekuatan serangan mata nirwana sangat kuat, setidaknya setara dengan 85% dari niat pedang. Ye Xuan, yang berada di puncak level ke-7 alam tertinggi, dapat menggunakan mata nirwana untuk mengancam orang kuat di puncak level ke-8 alam tertinggi. Swiss. His. Tuan Istana Juyin tidak dapat melawan dan kepalanya terpenggal dalam sekejap. Namun, setelah menggunakan mata nirwana, mata Ye Xuan langsung buta, yang disebabkan oleh konsumsi kekuatan pupil yang berlebihan. Namun, Ye Xuan tidak takut, karena dia masih memiliki mata persepsi. Tidak hanya itu, klonnya juga menerobos kehampaan dan turun seketika. Tubuh asli dan klon Ye Xuan berbagi ruang melahap, tetapi tidak berbagi kekuatan pupil. Setelah klon tiba, ia langsung bergabung dengan tubuh asli Ye Xuan, dan kekuatannya langsung meningkat sebesar 10%. Mata nirwana. Setelah penggabungan, Ye Xuan menggunakan serangan terkuat terhadap wanita terakhir di tahap tengah tingkat ke-8 alam tertinggi Istana Juyin.